Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran interaktif ini Ustadz akan menerangkan berupa slide PowerPoint ya di kelas 5. Nanti anak-anak boleh membaca atau memahami materi-materi yang diberikan, karena materi ini tidak gunakan praktek. Kemarin kita sudah gunakan praktek ya, hasil-hasil yang anak-anak buat, baik formatnya JPG atau PNG. Materi ini saya menerangkan untuk mengetahui dan memahami fungsi format file gambar berupa PNG, JPG, dan JPEG. Oke, saya akan menerangkan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Nah, di sini ada 3 gambar atau 3 format yang akan saya terangkan, yaitu JPG, PNG, dan JPEG. Materi ini akan menjelaskan tentang format file gambar ya. Jadi bukan hasil gambar tapi format file gambar. Nah, di sini akan menerangkan perbedaan masing-masing format tersebut. Ya, berikut penjelasannya. Sebelum kita menerangkan apa itu format file gambar, PNG, JPG, dan JPEG, saya akan menerangkan singkatan dari masing-masing format tersebut. JPG itu singkatan dari apa ya? Joint Photographic Group. Kalau PNG singkatan dari Portable Network Graphic. Kalau JPEG singkatan dari Joint Photographic Export Group. Ya, nanti boleh Anda membaca atau menulis di buku. Silahkan. Lanjut. Nah, apa itu format JPG? Format JPG itu memiliki ukuran file gambar yang sangat kecil, sehingga untuk menyimpan file gambar dengan format JPG ini tidak besar kapasitasnya. Banyak perusahaan atau perkantoran mengirim gambar dengan format JPG ini. Dan apabila kita mengupload gambar baik di internet maupun di situs lainnya, sangat menguntungkan. Karena kapasitasnya ukuran sangat kecil dan mudah diupload, apalagi dalam pembuatan logo, ini sangat dianjurkan karena kalau logo tersebut sangat mudah kita upload atau kita share atau kita buat di aplikasi lain, baik itu Word atau Pen atau sejenisnya, itu sangat mudah dan cocok untuk kita gunakan format JPG ini. Tapi format JPG ini tidak mendukung mode transparan, dia tidak bisa kita gunakan untuk mode transparan. Dan format JPG ini kalau hasilnya kita print itu sangat kurang bagus. Nah, apa itu format JPEG? JPEG itu format JPEG yang pertama kali muncul di dunia komputer. Dia pertama kali ada dalam format file gambar. Dalam format JPEG ini kualitas warnanya memang bagus, tapi untuk dipindahkan ke aplikasi desain gambar, baik itu Photoshop, Corel Draw, itu sangat kurang begitu bagus dan hasilnya gambar pecah ya. Tapi secara keseluruhan atau di tampak layar kita itu hasilnya bagus, jelas, bening, dan cerah. Tapi kelemahannya adalah kalau kita pindahkan ke aplikasi desain gambar, baik itu Photoshop, Corel Draw, dan lain-lainnya, itu tidak disarankan karena gambarnya tidak bagus dan pecah hasilnya. Tapi kapasitas ukurannya sangat besar dan banyak sekali digunakan saat tampilan layar wallpaper. Nah, ini sangat dibutuhkan atau sangat dianjurkan untuk tampilan layar wallpaper, baik itu di monitor laptop, monitor LCD, ataupun di handphone. Ini sangat dianjurkan karena kapasitasnya besar. Dan apabila kita mengupload gambar di internet, kurang direkomended atau kurang disarankan karena yaitu tadi, dia mempunyai kapasitas yang besar. Untuk standar HP kamera ini menggunakan format JPEG. Nah, jadi kalau kita menggunakan kamera handphone itu dia muncul di laptop atau kita pindahkan di laptop itu formatnya otomatis JPEG ya. Akan tetapi format JPEG ini tidak mendukung mode transparan. Berarti untuk kita gunakan desain atau background itu tidak disarankan karena tidak bisa kita gunakan dalam mode transparan. Nah, apa itu format PNG?
Format PNG ini mempunyai kualitas yang sangat tinggi, sama seperti JPEG. Di dalam dunia editor sering digunakan dalam format PNG tersebut. Nah, ini bagi yang suka edit gambar, suka editor, atau suka mengotak-atik background gambar, ini sangat dianjurkan dalam format PNG ini. Kebanyakan format PNG tersebut digunakan dalam tampilan web atau latar belakang profil situs browser. Nah, biasanya kalau anak-anak mempunyai situs atau web, tapi dia mempunyai tampilan gambar, itu disarankan untuk menggunakan format PNG. Atau di dalam contoh Facebook atau di dalam gambar email, nah itu disarankan dengan format PNG karena dia sangat kapasitasnya besar dan cocok untuk di dunia editor atau di dunia internet. Warna tidak akan buram atau pecah saat dimasukkan dalam aplikasi gambar seperti Photoshop, CorelDRAW, dan lain-lain. Nah, ini sangat mendukung jika Anda suka edit gambar menggunakan Photoshop, CorelDRAW. Nah, ini disarankan untuk menggunakan format PNG. Ukuran kapasitas dalam format PNG ini sangat besar dibandingkan dengan format JPEG. Nah, ini ya perbandingannya dia paling besar ukurannya, ya. Cuman untuk bagian editor ini paling bagus dalam penggunaannya. Dan format PNG ini mendukung mode transparan, jadi bisa digunakan untuk background pada tampilan desain. Nah, ini tadi Ustaz berikan untuk bagian yang suka-suka ganti-ganti background, disarankan menggunakan format PNG. Nah, sekarang Ustaz akan memberikan hasil gambar format JPG dan JPEG. Nah, sekarang Ustaz akan membandingkan hasil gambar JPG dan JPEG. Nah, dilihat ya hasilnya ya. Nah, ini hasilnya, bisa dicermati mana yang JPG, mana JPEG. Nah, jika benar, maka kalian bisa memahami tadi yang Ustaz terangkan. Nah, yang hasilnya adalah format JPEG dan JPG adalah, nah, JPG ini agak sedikit kurang tajam gambarnya dibandingkan JPEG. Nah, JPEG gambarnya agak tajam, warna merahnya kental, dan pohon-pohon di belakangnya sangat jelas. Ya, ini perbandingan hasil gambarnya. Nah, sedangkan hasil gambar format PNG ini sangat berbeda. Bukan yang ini, tapi nanti akan muncul tampilan gambarnya adalah, nah ini dia, karena dia bisa membuat background di belakangnya itu transparan, tidak muncul atau tidak memberikan garis belakangnya atau gambar warna di belakangnya. Ini model transparan. Ini contoh dari PNG. Lanjut. Nah, sekarang Ustadz akan memberikan kesimpulan. Tadi sudah jelaskan apa itu PNG, JPEG, JPG, dan apa itu kelebihan dan kekurangannya, dan apa itu hasilnya. Sekarang kesimpulannya, jadi kalau Ananda mau menggunakan gambar, harus lihat dulu apa kebutuhannya. Oh, gambar ini mau saya buat editor. Oh, gambar ini mau buat saya menjadikan wallpaper di handphone saya. Oh, gambar ini membuat saya untuk mengirimkan file. Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Untuk format JPG digunakan untuk mengupload gambar situs internet atau browser. Nah, ini untuk mengupload ya. Untuk format JPEG digunakan untuk membuat wallpaper dan hasil kamera di handphone. Dan untuk format PNG digunakan untuk membuat edit gambar atau membuat suatu background di dalam suatu desain. Nah, jadi beda-beda ya, JPG, JPEG, dan PNG itu kebutuhannya beda-beda. Tinggal kalian mau mana yang akan mau digunakan. Itu saja dari Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.